Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Paskalia Pradanti selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real, kami dari kelompok 2 izin memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan materi nilai mutlak. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu sebagai berikut. Adapun topik bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama definisi, yang kedua teorema, yang ketiga contoh soal, dan yang terakhir yaitu latihan soal beserta dengan penyelesaiannya. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi 2.2.1. Pada definisi tersebut menyatakan bahwa nilai mutlak atau absolute value dari bilangan real A dinyatakan dengan mutlak A. Didefinisikan dengan mutlak A sama dengan A jika A lebih dari 0. Kemudian mutlak A sama dengan 0 jika A sama dengan 0. Mutlak A sama dengan min A jika A kurang dari 0. Sebagai contoh, mutlak dari 5 sama dengan 5 dan mutlak dari min 8 sama dengan 8. Dari definisi tersebut, kita melihat bahwa mutlak A lebih dari sama dengan 0 untuk semua A anggota bilangan real dan bahwa mutlak A sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0 juga mutlak dari min A sama dengan A untuk semua A anggota dari bilangan real. Baik, untuk selanjutnya untuk teorema 2.2.2 yang A. Untuk mutlak A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B untuk semua A, B elemen bilangan real. Untuk yang B, mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk semua A elemen bilangan real. Dan yang untuk yang ketiga, jika C lebih dari sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari sama dengan C. Jika dan hanya jika A lebih dari sama dengan negatif C, A kurang dari sama dengan C. Dan yang terakhir, untuk A lebih dari sama dengan negatif mutlak A dan A kurang dari sama dengan A untuk semua A elemen bilangan real. Nah, untuk pembuktian yang A, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka mutlak A sama dengan 0 dan mutlak B sama dengan 0. Dan A dikali B sama dengan 0. Akibatnya, untuk mutlak A dikali B sama dengan 0, sama dengan mutlak A dikali mutlak B, dan perlu dipertimbangkan 4 kasus berikut ini. Nah, untuk yang kasus yang pertama, jika A dan B lebih dari 0, maka mutlak A sama dengan A dan mutlak B sama dengan B, dan A dikali B lebih dari 0. Akibatnya mutlak A kali B sama dengan A dikali B, sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, untuk kasus yang kedua, jika A dan B kurang dari 0, maka mutlak A sama dengan negatif A dan mutlak B sama dengan negatif B. Dan A kali B kurang dari 0. Nah, akibatnya mutlak A dikali B sama dengan A dikali B sama dengan negatif A dikali negatif B, sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, untuk yang kasus yang ketiga, jika A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka mutlak A sama dengan A dan mutlak B sama dengan negatif B. Dan A dikali B kurang dari 0. Akibatnya untuk mutlak A dikali B sama dengan negatif A kali B sama dengan A dikali negatif B, sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, untuk kasus yang keempat, jika A kurang dari 0, B kurang lebih dari 0, maka mutlak A sama dengan negatif A dan mutlak B sama dengan B, dan A dikali B kurang dari 0. Maka mengakibatkan mutlak AB sama dengan negatif AB sama dengan negatif A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, dengan demikian terbukti bahwa mutlak A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B untuk semua A, B elemen bilangan real. Nah, untuk pembuktian yang selanjutnya, untuk yang teorema 2.2.2b, C, dan D, untuk yang B, karena A kuadrat lebih dari sama dengan 0, maka A kuadrat sama dengan mutlak A kuadrat.
sama dengan mutlak A dikali A sama dengan mutlak A dikali mutlak A sama dengan mutlak A kuadrat. Nah, untuk pembuktian yang C, jika mutlak A kurang dari sama dengan C, maka diperoleh A kurang dari sama dengan C, yang berarti A lebih dari sama dengan negatif C, A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Sebaliknya, jika negatif A lebih dari sama dengan negatif C, negatif A kurang dari sama dengan C, maka diperoleh A kurang dari sama dengan C dan negatif A kurang dari sama dengan C. Jadi mutlak A kurang dari sama dengan C. Nah, untuk yang teorema yang D, itu kita dapat menggunakan langkah yang sama seperti C dengan mengambil C sama dengan mutlak A. Baik, pada selanjutnya yaitu contoh teorema 2.2.2, di mana tentukan himpunan A dari X0 anggota bilangan real sedemikian sehingga mutlak 2X plus 3 kurang dari 7. Penyelesaiannya yaitu berdasarkan teorema 2.2.2 D X anggota bilangan A jika dan hanya jika min 7 kurang dari 2X plus 3 kurang dari 7. Sedemikian hingga didapatkan min 7 kurang dari 2X plus 3 kurang dari 7. Dikurangi dengan min 3 semua menjadi min 7 min 3 kurang dari 2X plus 3 min 3 kurang dari 7 min 3 menjadi min 10 kurang dari 2X kurang dari 4. Dibagi dengan 2 semua menjadi min 5 kurang dari X kurang dari 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa A sama dengan X anggota bilangan real di mana X lebih dari sama dengan min 5 dan kurang dari 2. Selanjutnya teorema 2.2.3 yaitu teorema ketaksamaan segitiga. Nah, jadi teorema ini itu berbunyi jika A, B itu merupakan anggota dari bilangan real, maka mutlak A plus B itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, pembuktian dari teorema ini yaitu berdasarkan teorema 2.2.2 poin yang D, yaitu negatif mutlak A itu kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A untuk semua A itu anggota dari bilangan real. Nah, oleh karena itu, karena di teorema ini tadi menggunakan A dan juga B, maka diperoleh negatif A dimutlakan itu kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A, dan negatif B mutlak itu kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan mutlak B. Nah, lalu dengan menjumlahkan kedua ketaksamaan tersebut sehingga diperolehlah negatif dalam kurung mutlak A ditambah mutlak B itu kurang dari sama dengan A plus B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Nah, ini tuh sesuai dengan teorema 2.2.2 poin yang D tadi. Lalu dengan demikian diperolehlah berdasarkan teorema 2.2.2 poin yang C, yaitu jika C-nya itu lebih besar dari sama dengan 0, maka mutlak C-nya itu maka mutlak A-nya itu kurang dari sama dengan C. Jika dan hanya jika A-nya itu di antara min C dan juga C atau sama dengan keduanya. Sehingga diperolehlah A plus B dimutlakan itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Baik, pada bagian ini dibahas teorema akibat 2.2.4 yang merupakan akibat dari ketaksamaan segitiga dan sifat dasar mutlak pada bilangan real. Teorema ini menyatakan bahwa untuk setiap A dan B anggota bilangan real itu berlaku 1 mutlak A dikurang mutlak B dikurang dari atau sama dengan mutlak A kemudian dikurangi B. 2 mutlak A dikurangi B kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Selanjutnya, untuk pembuktian bagian pertama dimulai dengan menuliskan A sama dengan A dikurang B ditambah B. Berdasarkan ketaksamaan segitiga tersebut diperoleh bahwa mutlak A lebih kecil atau sama dengan mutlak A dikurangi B ditambah mutlak B. Dengan
berdasarkan mutlak B pada kedua ruas tersebut diperoleh mutlak A dikurang mutlak B kurang dari atau sama dengan mutlak A dikurangi B. Dengan cara yang sama, jika B dituliskan sebagai B dikurangi A ditambah A, maka diperoleh bahwa negatif mutlak A dikurang B kurang dari atau sama dengan mutlak A dikurangi mutlak B. Kedua ketaksamaan tersebut digabungkan sehingga memperoleh negatif. Mutlak A dikurang B kurang dari atau sama dengan mutlak A dikurang mutlak B dan kurang dari atau sama dengan mutlak A dikurangi B. Berdasarkan sifat mutlak yang menyatakan bahwa jika suatu bilangan berada di antara negatif J dan J, maka mutlak bilangan tersebut kurang dari atau sama dengan J. Jadi diperoleh kesimpulan bahwa mutlak selisih mutlak A dan mutlak B kurang dari atau sama dengan mutlak A dikurangi B. Untuk bagian kedua ketaksamaan diperoleh langsung dari ketaksamaan segitiga dengan menuliskan mutlak A dikurangi B sama dengan mutlak A ditambah negatif B. Karena mutlak negatif B sama dengan mutlak B, maka diperoleh mutlak A dikurangi B kurang dari atau sama dengan mutlak A kemudian ditambah mutlak B. Dengan demikian, teorema akibat 2.2.4 menunjukkan hubungan penting antara mutlak dan ketaksamaan segitiga yang sangat berguna dalam analisis matematika. Selanjutnya ada penjelasan terkait teorema akibat dari perluasan ketaksamaan segitiga, yakni teorema akibat 2.2.5. Nah, bunyinya, jika A1, A2 sampai AN adalah sembarang bilangan real, maka berlaku mutlak dari A1 plus A2 sampai plus AN itu kurang dari sama dengan mutlak A1 ditambah mutlak A2 ditambah sampai dengan mutlak AN. Nah, buktinya kita dapat melakukan pembuktian ini dengan induksi matematika. Nah, misalkan untuk N itu anggota dari bilangan asli dan Pn merupakan ketaksamaan 1, maka berlaku karena N sama dengan 1, maka dapat kita ketahui bahwa mutlak A1 sama dengan mutlak A2, sehingga jelas bahwa P1 itu benar. Nah, kemudian kita asumsikan bahwa PK itu benar, akibatnya akan dibuktikan benar juga untuk N sama dengan K plus 1. Nah, sehingga berlaku mutlak A1 ditambah A2 ditambah sampai dengan AN sama dengan mutlak A1 ditambah A2 ditambah sampai dengan AN ditambah AK plus 1. Nah, berdasarkan teorema ketaksamaan segitiga, maka kita peroleh ruas kanan itu akan lebih besar sama dengan mutlak A1 ditambah A2 ditambah sampai dengan AN ditambah mutlak AK plus 1. Nah, dengan teorema ketaksamaan segitiga tadi juga kita dapat pecah lagi sehingga diperoleh mutlak A1 ditambah mutlak A2 ditambah sampai dengan mutlak AN ditambah mutlak dari AK plus 1 itu benar. Oleh karena itu PK plus 1 itu benar, sehingga untuk kesimpulan induksi matematika terbukti bahwa Pn benar untuk semua N elemen bilangan asli. Nah, jadi untuk teorema akibat 2.2.5 ini terbukti benar. Untuk latihan soalnya, yang pertama, tentukan semua X anggota himpunan bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan berikut.
Yang A, nilai mutlak dari 3x ditambah 2 kurang dari sama dengan 7. Yang B, nilai mutlak dari x kuadrat dikurangi 4 kurang dari sama dengan 5. Untuk penyelesaiannya, yang A, berdasarkan teorema 2.2.2 bagian C, x anggota himpunan bilangan real jika dan hanya jika negatif 7 kurang dari sama dengan 3x ditambah 2 kurang dari sama dengan 7. Sedemikian sehingga didapatkan negatif 7 kurang dari sama dengan 3x ditambah 2 kurang dari sama dengan 7. Kemudian semua ruas dikurangkan dengan 2, yang mana negatif 7 dikurangi 2 kurang dari sama dengan 3x ditambah 2 dikurangi 2 kurang dari sama dengan 7 dikurangi 2. Selanjutnya didapat negatif 9 kurang dari sama dengan 3x kurang dari sama dengan 5. Didapat yaitu negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5/3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian untuk ketidaksamaan di atas yaitu himpunan semua x anggota bilangan real sedemikian sehingga negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5/3. Untuk penyelesaian 1b yaitu berdasarkan teorema 2.2.2 bagian C, x anggota himpunan bilangan real jika dan hanya jika negatif 5 kurang dari sama dengan x kuadrat dikurangi 4 kurang dari sama dengan 5. Sedemikian sehingga didapatkan negatif 5 kurang dari sama dengan x kuadrat dikurangi 4 kurang dari sama dengan 5. Yang semua ruas ditambahkan dengan 4. Sehingga didapat negatif 5 ditambah dengan 4 kurang dari sama dengan x kuadrat dikurangi 4 ditambah 4 kurang dari sama dengan 5 ditambah 4. Kemudian diperoleh negatif 1 kurang dari sama dengan x kuadrat kurang dari sama dengan 9. Nah, karena x kuadrat lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua x anggota himpunan bilangan real, maka kita dapatkan 0 kurang dari sama dengan x kuadrat kurang dari sama dengan 9. Berdasarkan sifat ketaksamaan kuadrat diperoleh bahwa negatif dari akar kuadrat dari 9 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan akar kuadrat dari 9. Kemudian kita operasikan sehingga diperoleh negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Jadi solusi dari pertidaksamaan tersebut yaitu semua himpunan x anggota bilangan real sedemikian sehingga negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Nah, selanjutnya untuk latihan soal nomor 2, tentukan semua x elemen bilangan real yang memenuhi ketaksamaan mutlak 4x dikurangi 5 kurang dari sama dengan 13. Untuk penyelesaiannya itu berdasarkan teorema 2.2.2 yang poin D, kita dapat memperoleh itu 4x kurang dari 5 lebih dari sama dengan negatif 13 kurang dari sama dengan 13. Nah, untuk selanjutnya itu ketiga ruas ditambahkan dengan 5 dan menghasilkan 4x lebih dari sama dengan negatif 8, 4x kurang dari 18. Nah, kemudian ketiga ruas ini dibagi dengan 4 menghasilkan x lebih dari sama dengan negatif 2, x kurang dari sama dengan 9/2. Sehingga solusinya yaitu x elemen bilangan real itu x lebih dari sama dengan. Selanjutnya untuk soal ini kita diminta untuk membuktikan jika dan merupakan bilangan real dengan tidak sama dengan 0, maka berlaku bahwa mutlak A per B sama dengan mutlak A dibagi mutlak B. Nah, untuk langkah pertama itu karena tidak sama dengan 0, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu B lebih dari 0 atau B kurang dari 0. Selanjutnya kita lihat dulu kasus ketiga B lebih dari 0. Jika lebih dari 0, maka 1 per B juga lebih dari 0. Dan akibatnya nilai mutlak dari 1 per B sama dengan 1 per B itu sendiri.
dengan demikian diperoleh bahwa mutlak 1 per B sama dengan 1 dibagi mutlak B. Selanjutnya kita lihat kasus kedua, yaitu ketika B kurang dari 0. Jika kurang dari 0, maka 1 per B juga kurang dari 0. Oleh karena itu, nilai mutlak dari 1 per B sama dengan negatif 1 per B atau sama dengan 1 dibagi negatif B. Karena mutlak B sama dengan negatif B pada kondisi ini, maka kembali diperoleh bahwa mutlak 1 per B sama dengan 1 dibagi mutlak B. Dan dari kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk setiap B tidak sama dengan 0, selalu berlaku bahwa mutlak 1 per B sama dengan 1 dibagi mutlak B. Selanjutnya, berdasarkan sifat mutlak hasil kali, diperoleh bahwa mutlak A per B dapat dituliskan sebagai mutlak A dikali mutlak 1 per B. Dengan mensubstitusikan hasil sebelumnya, akan diperoleh mutlak A per B sama dengan mutlak A dibagi mutlak B. Pernyataan tersebut telah terbukti. Baik, yang selanjutnya yaitu latihan soal nomor 4. Tentukan semua nilai dari X yang memenuhi persamaan berikut. X plus 1 sama dengan mutlak 2X min 1. Penjelasannya itu akan dibagi menjadi dua kasus. Yang pertama, A. Mutlak 2X min 1 sama dengan 2X min 1. Maka, mutlak 2X min 1 lebih dari 0 dan X lebih dari 1 per 2. X plus 1 sama dengan mutlak 2X min 1. X plus 1 sama dengan 2X min 1, min X sama dengan min 2, X sama dengan 2. Sehingga untuk kasus pertama, X sama dengan min 2. Yang kedua yaitu B, mutlak 2X min 1 sama dengan min 2X min 1. Maka mutlak 2X min 1 kurang dari 0 dan X kurang dari 1 per 2. X tambah 1 sama dengan mutlak 2X min 1. X plus 1 sama dengan min 2X min 1. 3X sama dengan 0, X sama dengan 0. Sehingga untuk kasus kedua, X sama dengan 0. Jadi, nilai dari X yang memenuhi X plus 1 sama dengan mutlak X min 1 adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Atau bisa juga X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Baik, selanjutnya itu nomor 5, yakni tentukan semua nilai dari X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. 4 kurang dari mutlak X plus 2 ditambah mutlak X min 1 kurang dari 5. Penyelesaiannya, kita menggunakan definisi nilai mutlak. Berdasarkan definisi nilai mutlak, yakni mutlak A itu sama dengan A ketika A itu lebih besar dari 0, kemudian mutlak A itu sama dengan 0 ketika A sama dengan 0, kemudian mutlak A itu sama dengan min A ketika A kurang dari 0. Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita tentukan nilai kritis dari setiap nilai mutlaknya. Di soal terdapat dua nilai mutlak, yakni mutlak X plus 2 dan mutlak X min 1. Untuk mutlak X plus 2 itu sama dengan X plus 2 ketika X plus 2-nya itu lebih dari 0. Kemudian mutlak X plus 2 sama dengan 0 ketika X plus 2 itu sama dengan 0. Lalu, mutlak X plus 2 itu sama dengan negatif X plus 2 ketika X plus 2 kurang dari 0. Selanjutnya, untuk yang nilai mutlak yang kedua, yakni mutlak X min 1 sama dengan X min 1 ketika X min 1-nya itu lebih dari 0. Kemudian, mutlak X min 1 itu sama dengan 0 ketika X min 1 sama dengan 0. Lalu, mutlak X min 1 itu sama dengan negatif X min 1 ketika X min 1 itu kurang dari 0. Langkah selanjutnya yakni kita menentukan titik kritisnya. Jadi kita sudah mendefinisikan setiap nilai mutlaknya. Untuk mengetahui titik kritisnya, kita sama dengankan 0.
ya, yakni untuk X plus 2 sama dengan 0, maka ketika kita kurangkan kedua ruas dengan negatif 2 menghasilkan X sama dengan negatif 2. Lalu untuk X min 1 itu sama dengan 0, maka ketika kedua ruas kita tambahkan dengan 1, kita peroleh nilai X-nya itu adalah 1. Nah, dari titik kritis tersebut, kita peroleh X-nya itu adalah negatif 2 dan X sama dengan 1. Nah, bentuk fungsi fx itu sama dengan mutlak X plus 2 ditambah mutlak X min 1. Nah, fungsi ini adalah fungsi jarak, yakni untuk setiap X, fx adalah jumlah jarak titik X ke 2 dan ke 1. Titik-titik kritis ini membagi garis bilangan menjadi 3 interval, yakni X kurang dari min 2, kemudian min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 1, kemudian X lebih besar sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari penyelesaian dari setiap interval yang telah kita buat tadi. Nah, untuk X kurang dari min 2, maka berdasarkan definisi X plus 2 itu kita peroleh negatif X plus 2, karena tadi itu kurang dari 0, maka kita ambil yang negatif X plus 2. Nah, kemudian untuk X min 1 itu juga kita ambil yang kurang dari 0, karena di pernyataan intervalnya itu adalah X kurang dari min 2, sehingga nilai dari mutlak X min 1 sama dengan min X min 1. Nah, oleh karena itu fungsi tadi yakni fx sama dengan mutlak X plus 2 ditambah mutlak X min 1 sama dengan negatif X plus 2 dikurangi X min 1, sama dengan kita operasikan menghasilkan negatif 2X dikurangi 1. Maka perbedaannya akan berubah menjadi 4 kurang dari min 2X min 1 kurang dari 5. Nah, dari pertidaksamaan ini kita operasikan, kita sederhanakan. Nah, kita tambahkan 1 untuk setiap ruasnya, sehingga kita peroleh 4 plus 1 kurang dari min 2X min 1 ditambah 1 kurang dari 5 plus 1. Nah, sederhananya kita akan peroleh menjadi 5 kurang dari min 2X kurang dari 6. Nah, karena kita ingin mengetahui nilai X-nya berada di interval berapa, maka kita akan membagi setiap ruasnya dengan negatif 2. Nah, karena kita bagi dengan negatif, maka tandanya akan berubah ke arah sebaliknya. Nah, ini tadinya berarah kurang dari menjadi lebih dari. Jadi, negatif 5 per 2 itu lebih besar dari X, dan X itu lebih besar dari negatif 3. Nah, jadi solusi untuk interval X kurang dari negatif 2 adalah X anggota dari negatif 3 sampai negatif 5 per 2. Nah, kemudian untuk interval yang kedua, yakni untuk X lebih besar sama dengan min 2 dan X kurang dari 1. Nah, untuk X kurang dari 1, kita ambil mutlak X plus 2 sama dengan X plus 2. Jadi kita ambil yang positif. Kemudian untuk X lebih besar dari negatif 2, maka kita ambil nilai yang negatif untuk X min 1-nya. Jadi kita dapat memperoleh nilai mutlak X min 1 bersama dengan negatif X min 1. Sehingga fungsinya itu akan berubah menjadi mutlak X plus 2 ditambah mutlak X min 1 sama dengan X plus 2 dikurangi X min 1. Nah, kita operasikan menghasilkan nilai 3. Maka perbedaannya akan berubah menjadi 4 kurang dari 3 kurang dari 5. Karena 4 kurang dari 3 kurang dari 5 itu tidak memenuhi, maka solusi untuk negatif 2 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari 1 itu tidak ada. Nah, kemudian kita lanjut untuk interval yang ketiga, yakni untuk X lebih besar sama dengan 1. Nah, karena X lebih besar sama dengan 1, maka kita ambil nilai yang positif semuanya. Dari
mutlak X plus 2 itu sama dengan X plus 2, kemudian mutlak X min 1 itu sama dengan X min 1. Sehingga fungsinya itu akan berubah menjadi mutlak X plus 2 ditambah mutlak X min 1 sama dengan X min plus 2 ditambah X min 1. Sehingga setelah kita sederhanakan memperoleh nilai 2X plus 1. Nah, lalu selanjutnya pertidaksamaannya akan berubah menjadi 4 kurang dari 2X plus 1 kurang dari 5. Nah, dari pertidaksamaan ini kita bisa sederhanakan dengan mengurangkan 1 untuk setiap ruasnya. Sehingga kita peroleh menjadi 3 itu kurang dari 2X dan 2X kurang dari 4. Nah, karena kita mau mencari interval X itu ada di mana, maka kita bagi semua ruas dengan 2. Sehingga kita peroleh 3/2 kurang dari X dan X kurang dari 2. Jadi, solusi untuk X lebih besar sama dengan 1 itu adalah X-nya itu anggota dari 3/2 sampai 2. Nah, setelah kita selesaikan ketiga interval tersebut, kita dapat mengetahui himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4 kurang dari mutlak X plus 2 ditambah mutlak X min 1 kurang dari 5 adalah X sedemikian sehingga X di antara min 3 sampai negatif 5/2 gabungan dari X di antara 3/2 sampai 2. Selanjutnya, soal nomor 6 yang A. X min 1 dimutlakan itu lebih besar dari X plus 1 mutlak. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita menggunakan teorema 2.2.2 yang poin B, yaitu mutlak A itu dikuadratkan sama dengan A kuadrat untuk semua A-nya itu anggota dari bilangan real. Oleh karena itu, di sini karena yang mutlak itu X min 1 dan juga X plus 1 atau ruas kiri dan juga ruas kanan semuanya dimutlakan, maka untuk menyelesaikan soal ini kita perlu mengkuadratkan ruas kiri dan juga ruas kanan. Sehingga diperoleh X min 1 mutlak dikuadratkan lebih besar dari X plus 1 mutlak dikuadratkan. Nah, maka diperoleh hasil mutlaknya itu sama aja seperti X min 1 dalam kurung dikuadratkan. Begitu juga yang ruas kanan yaitu X plus 1 dalam kurung mutlak. Sehingga kita kerjakan X min 1 dikalikan dengan X min 1 itu diperoleh X kuadrat min 2X plus 1. Dan yang ruas kanan juga sama, X plus 1 dikali X plus 1 diperoleh X kuadrat plus 2X plus 1. Lalu, untuk ruas kanannya tadi, X kuadrat plus 2X plus 1, kita pindahkan ke ruas kiri sehingga, atau kita jadikan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi X kuadrat min X kuadrat min 2X min 2X plus 1 min 1. Nah, karena tadi ruas kanannya kita mau buat menjadi 0 sehingga kita kurangkan juga dengan X kuadrat plus 2X plus 1 sehingga yang sebelah kiri juga dikurangkan dengan itu tadi. Maka diperoleh X kuadrat kurangi X kuadrat kan hasilnya 0. Lalu min 2X kurangi 2X itu hasilnya min 4X dan 1 kurangi 1 hasilnya 0. Sehingga diperoleh min 4X itu lebih besar dari 0. Sehingga X-nya adalah kurang dari 0. Karena di sini itu dia mengandung minus sehingga tanda lebih besarnya itu kita tukarkan menjadi dia menghadap ke 0 sehingga X itu kurang dari 0. Jadi, semua nilai X anggota bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah X kurang dari 0. Selanjutnya, soal yang B yaitu 3 kali mutlak X kurang dari sama dengan 2 min X. Nah, pada soal ini mutlaknya itu hanya pada X-nya saja, sehingga kita perlu mendefinisikan X-nya berdasarkan definisi nilai mutlak. Maka diperoleh mutlak X sama dengan X jika X-nya itu lebih besar dari 0. Lalu mutlak X sama dengan 0 jika X-nya itu sama dengan 0 dan mutlak X itu sama dengan negatif X jika X-nya itu kurang dari 0.
0. Oleh karena itu kita buat menjadi dua kasus, yaitu kasus yang pertama adalah ketika X-nya itu lebih besar dari 0, maka mutlak X-nya itu sama dengan 0. Nah, lalu kita ubah X pada soalnya tadi mutlak X-nya menjadi X, sehingga diperoleh 3X kurang dari sama dengan 2 min X. Lalu kita selesaikan saja. Yang pertama, ruas kanannya itu kita hilangkan dulu X-nya, yaitu dengan menambahkan dengan X. Begitu juga dengan ruas kirinya, berarti kita tambahkan juga X, sehingga menjadi 3X plus X kurang dari sama dengan 2 min X plus X, sehingga hasilnya 4X kurang dari sama dengan 2. Nah, lalu kita buat X-nya menjadi sendiri, maka kita perlu hilangkan 4 dengan cara membagi 4. Begitu juga yang ruas kanan kita juga bagi dengan angka 4, sehingga diperoleh X kurang dari sama dengan setengah. Nah, karena X lebih besar dari 0 dan X-nya tadi hasilnya kurang dari sama dengan setengah, maka solusi untuk kasus yang pertama ini adalah X untuk X lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan setengah. Lalu untuk kasus yang kedua, yaitu ketika X-nya 0, maka mutlak X-nya itu sama dengan min X. Lalu kita masukkan saja ke soalnya tadi, maka kita ubah mutlak X-nya itu dengan negatif X, sehingga diperoleh negatif 3X kurang dari sama dengan 2 min X. Lalu kita selesaikan saja dengan menghilangkan X di ruas kanan dengan menambahkan dengan X. Begitu juga yang ruas kiri juga kita tambah dengan X, sehingga menjadi negatif 3X plus X kurang dari sama dengan 2 min X plus X, sehingga hasilnya adalah min 2X kurang dari sama dengan 2. Lalu kita hilangkan 2-nya itu dengan cara membagi angka 2. Begitu juga yang ruas kanan juga kita bagi dengan angka 2, sehingga menjadi negatif X kurang dari sama dengan 1. Nah, tapi kan tidak mungkin ya X-nya itu karena tadi memiliki negatif, maka untuk tandanya kita balik sehingga menjadi X lebih besar dari sama dengan negatif 1. Nah, karena X-nya itu kurang dari 0 dan X-nya itu lebih besar dari sama dengan negatif 1, maka solusi untuk kasus yang kedua adalah X untuk X-nya itu lebih besar dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari 0. Nah, sehingga dari kasus pertama dan juga kasus kedua tadi diperoleh gabungan solusi dari kedua kasus, yaitu X-nya itu lebih besar dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan setengah. Jadi solusi pertidaksamaan pada soal tersebut adalah untuk X anggota dari bilangan real diperoleh negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan setengah.